Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan kelima ini, tema yang kita angkat adalah teknik fasilitasi dan fasilitator. Mengapa ini diangkat? 4 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian tentang etika, kemudian pengembangan masyarakat, kemudian pembangunan sosial, kemudian pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan sosial, dan sekarang adalah teknik fasilitasi dan fasilitator. Dari 5 ini adalah bagian dari pengembangan masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan melihat 3 hal dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian fasilitasi dan fasilitator. Yang kedua adalah peran dan kualifikasi fasilitator. Yang ketiga tentang etika fasilitator. Oke, pengertian fasilitasi dan fasilitator. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, fasilitator merupakan bagian dari pengembangan masyarakat, atau part of lah, bagian dari pengembangan masyarakat. Dan di dalamnya juga perlu kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Ada beberapa tokoh yang mengartikan tentang fasilitasi dan fasilitator di sini, seperti Sumpeno 2009 menyatakan, fasilitator adalah upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya. Dari pengertian ini saja sebenarnya kita bisa melihat fasilitator sangat berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mempermudah proses belajar dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat. Itu adalah tujuan fasilitator. Yang ketiga adalah tugas fasilitator, yaitu membina kelompok dan menjadikan jembatan penghubung antara masyarakat dengan kebutuhan atau masyarakat dengan penyelesaian masalah yang dihadapi. Yang terakhir, macam fasilitator menurut Sumpeno itu ada 3, yaitu pendamping lokal yang ada atau yang muncul dari internal masyarakat, kemudian pendamping teknis seperti kalau bahasanya adalah sarjana penggerak pembangunan pedesaan, atau pendamping PNPM mungkin. Yang ketiga adalah pendamping khusus. Ini spesifik sih, berbicara tentang keahlian khusus. Selain Sumpeno juga ada Mardeganto dan Purwoko 2015. Fasilitator adalah agen of change atau agen perubahan. Secara lebih luas, fasilitator diartikan sebagai seorang perwakilan sebuah lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Artinya, kalau dilihat di sini, fasilitator itu pasti orang luar, orang yang berada di luar dari masyarakat, yang memiliki tugas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau memberikan intervensi dalam tanda kutip dalam menentukan keputusan yang ada di masyarakat. Terakhir, fasilitator menurut Mardeganto adalah seorang yang profesional. Terakhir, menurut Howell 2015 ada 3 tipe fasilitator. Ada business fasilitator, ada training fasilitator, ada conflict resolution fasilitator, dan yang terakhir small group fasilitator. Ini pengertian dari fasilitator yang perlu kita ketahui juga. Karena apa tadi? Karena fasilitator adalah part of atau bagian dari pemberdayaan masyarakat. Kemudian peran dan kualifikasi fasilitator. Peran sendiri adalah merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Jadi fasilitator berperan sebagai bagian dari masyarakat yang diharapkan memiliki kedudukan di masyarakat. Ada 3 menurut
Ive, Soeharto, dan Sumpena juga. Menurut Ive, peran dan keterampilan memfasilitasi itu penting atau adalah peran fasilitator yang pertama. Yang kedua adalah peran dan keterampilan mendidik. Yang ketiga adalah peran dan keterampilan representasi. Dan yang keempat adalah peran dan keterampilan teknis. Ini peran fasilitator menurut Ive tahun 2006. Peran dan keterampilan memfasilitasi ya mediasi, negosiasi, dukungan, membangun konsumsi, hingga mengatur dan membangun komunikasi personal. Ada keterampilan mendidik, yaitu mendorong perubahan yang ada di masyarakat. Kemudian keterampilan representatif, membangun jejaring dengan pihak luar. Kemudian keterampilan teknis, ini lebih ke riset, penggunaan komputer, presentasi verbal maupun tulisan, itu harus dimiliki atau peran dari fasilitator itu sendiri. Soeharto juga memiliki pandangan terkait peran dari fasilitator. Ada 4 hal di sini yang menjadi peran dari fasilitator, yaitu fasilitasi atau memfasilitasi, kemudian penguatan atau memperkuat kapasitas masyarakat, perlindungan, memberikan perlindungan terkait kepentingan masyarakat, dan pendukung atau mendukung suatu perubahan yang ada di masyarakat. Terakhir, Sumpena 2009 memiliki atau mengisyaratkan 4 fungsi fasilitator, yaitu narasumber, trainer, mediator, dan dinamisator atau penggerak. Ada poin penting lain yang menurut yang dinyatakan Sumpena adalah bersifat rehabilitasi dan penyembuhan dan levelnya individu. Oke, selanjutnya peran dan kualifikasi fasilitator. Ada 2 pandangan di sini menurut Mardikanto dan Purwoko, dan menurut Mardikanto itu sendiri tapi beda buku ya. Mardikanto dan Purwoko tahun 2012 ini peran dari fasilitator sendiri adalah harus bisa bermain peran. Artinya apa? Dia bisa mendiagnosis, dia bisa menganalisis, dia bisa memiliki objek perubahan atau memilih objek perubahan, bisa menganalisis sumber daya dan potensi hingga menentukan bantuan. Artinya fasilitator itu harus memiliki peran tersebut di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dinamisator atau penggerak. Fasilitator memiliki peran sebagai penggerak, yaitu menjalin kerjasama dan konsisten dalam memberikan dukungan terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, peran dan keterampilan representatif. Ini seperti sebelumnya saya jelaskan, yaitu membangun jejaring baik dari di dalam masyarakat itu sendiri, internal person yang ada di kelompok masyarakat, ataupun lintas person atau lintas kelompok yang ada di masyarakat. Artinya fasilitator berperan menghubungkan antara masyarakat dengan pihak luar. Yang terakhir, peran dan keterampilan teknis. Ini seperti riset penggunaan komputer, presentasi verbal, dan tulisan, dan lain sebagainya. Kemudian Mardikanto itu di buku yang lain juga memiliki atau menuliskan 7 peran fasilitator, yaitu edukasi, diseminasi. Edukasi itu memberikan pendidikan, diseminasi itu memaparkan inovasi yang muncul, fasilitasi itu menjembatani antara inovasi yang ada dengan kebutuhan masyarakat, konsultasi sebagai bagian untuk berkonsultasi atau meminta masukan, kemudian memberikan perlindungan, supervisi, dan monitoring. Jadi 7 hal ini adalah peran dari fasilitator. Oke, terakhir kualifikasi fasilitator. Oke, sebelum terakhir ini sebenarnya ada slide selanjutnya, tapi kualifikasi fasilitator di sini ada dimaksud agar fasilitator dapat mengatur, memimpin, dan mengarahkan masyarakat dalam melakukan pemberdayaan. Nah, ada 4 hal menurut Mardikanto dan Purwoko: kemampuan berkomunikasi, sikap fasilitator, kemampuan pengetahuan fasilitator, karakteristik sosial budaya fasilitator. Oke, kita lihat di sini kemampuan berkomunikasi. Maksudnya, fasilitator harus memiliki kualifikasi dalam atau memiliki kualifikasi dalam kemampuan berkomunikasi.
Artinya berempati dan membaur dengan masyarakat dampingan. Komunikasi di sini itu bukan hanya komunikasi dua arah, tetapi maksudnya adalah fasilitator dapat berempati dan membaur dengan masyarakat dampingannya. Kemudian yang kedua, sikap fasilitator. Sikap fasilitator di sini dapat merasakan, menghayati dan bangga terhadap profesi, meyakini informasi yang dibawa valid dan totalitas. Artinya sikap fasilitator di sini dapat totalitas, dapat merasakan dan menghayati kondisi yang ada di masyarakat, kemudian bangga terhadap profesinya sebagai fasilitator, dan juga dapat memberikan informasi yang valid terhadap bantuan-bantuan atau fasilitas yang ingin diberikan. Yang ketiga adalah kemampuan pengetahuan fasilitator. Kemampuan secara konseptual harus dimiliki dan juga kesesuai dengan latar belakang masyarakat dampingan. Artinya selain fasilitator itu mumpuni secara konseptual, juga harus paham terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Terakhir, karakteristik sosial budaya sebenarnya mirip dengan latar belakang tadi. Artinya sebenarnya fasilitator ini disarankan, atau kualifikasi fasilitator itu disarankan memiliki latar sosial budaya yang mirip dengan masyarakat dampingannya. Artinya kualifikasi ini dimiliki oleh fasilitator agar dapat memberikan dapat membantu fasilitator dalam memahami kondisi yang ada di masyarakat. Pun pula fasilitator tidak berasal dari masyarakat sekitar atau dampingannya, tidak masalah, tetapi fasilitator diharapkan dapat beradaptasi atau dapat memahami dengan cepat kondisi sosial budaya masyarakat binaannya. Oke, ini bagian terakhir dari pertemuan ini, yaitu etika fasilitator. Etika fasilitator ada yang mengatakan kenapa kok penting, ya agar menjaga fasilitator tidak menyimpang dari peran dan fungsinya. Fungsi dan kode etik fasilitator adalah sebagai pedoman mencegah terjadinya suatu penyimpangan, alat pertanggungjawaban, serta bentuk profesionalisme dan sarana pengembangan karir. Ada dua sebenarnya etika fasilitator yang dimaksud di sini, ada job description dan pedoman dalam bertindak. Untuk job description sebenarnya ada 11 atau ada 10, tapi ini ada beberapa yang sama dan saya ringkas. Yang pertama, siap memberikan pelayanan, kemudian siap mendampingi masyarakat, siap membantu mengembangkan hubungan, maksudnya membangun jejaring di sini, siap mengupayakan suasana demokratis, siap memberikan pemahaman terhadap masyarakat, siap memberikan dukungan, siap mengupayakan penyelesaian masalah, siap tidak mencari keuntungan, artinya di sini tidak money oriented di sini. Kemudian terakhir, siap diambil alih tugasnya. Artinya kalau dianggap fasilitator tidak kompeten atau tidak dapat menyelesaikan masalahnya atau tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka siap diganti. Ini adalah job description menurut beberapa tokoh yang saya ringkas menjadi kurang lebih ada sekitar 9 ya di sini. Kemudian ada pedoman dalam bertindak. Ini juga ringkasan. Kurang lebih ada beberapa hal di sini, yaitu memberikan seluruh kemampuannya atau totalitas tadi. Kedua, memanfaatkan seluruh kemampuannya. Ketiga, melakukan segala upaya sesuai etika. Keempat, bersama mengambil keputusan. Kelima, berhak mendapat penghargaan. Keenam, bersedia mendampingi masyarakat. Ketujuh, mengacu pada peraturan dan kode etik fasilitator. Yang terakhir, bertanggung jawab. Oke. Nah, teman-teman bisa membaca lebih dalam atau mengakses di buku Bekal Fasilitator Handal Membangun Masyarakat Sejahtera, karangan Sri Harini tahun 2020. Teman-teman bisa melihat dan membaca lebih dalam di sini dan melihat referensi atau rujukan utamanya. Oke, sampai sini saya pikir cukup. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq.
ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.